Oke, selamat malam saudara-saudara semuanya. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai pelaporan keuangan yang notabene pernah kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan mengenai apa itu jenis-jenis laporan keuangan, kemudian kegunaannya, dan kenapa laporan keuangan itu perlu dibuat yang notabene hal ini akan tertuang di dalam conceptual framework atau rangka konseptual. Nah, selanjutnya terkait dengan rangka konseptual, nanti saya akan berikan setelah menjelaskan tentang laporan keuangan dan jenis-jenisnya. Oke, baik saudara-saudara semuanya, sebagaimana yang tersajikan di dalam share screen saya, bahwa pada malam hari ini kita akan membahas mengenai financial statement and its conceptual framework. Jadi kita akan membahas mengenai jenis-jenis laporan keuangan, kegunaannya, dan begitu pula terkait dengan conceptual framework atau rangka konseptualnya. Saudara-saudara semuanya, bahwa objektif of financial statement atau tujuan pelaporan keuangan itu yang paling utama adalah memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan untuk melakukan pengambilan keputusan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pengguna laporan keuangan atau pengguna informasi ini cukup banyak variasinya. Pada pertemuan minggu lalu, kita mengetahui bahwa misalnya investor menggunakan financial statement untuk menilai apakah investasi yang dilakukan di suatu perusahaan atau di salah satu emiten itu memberikan dividen yang baik ataukah tidak, memberikan selisih harga atau misalnya memberikan timbal balik yang baik ataukah tidak, kira-kira demikian. Dan begitu pula misalnya kreditur atau pihak yang meminjamkan dana kepada kita. Kalau yang meminjamkan dana itu namanya kreditur, bank itu namanya kreditur, BPRS itu namanya kreditur, dan lembaga-lembaga keuangan lain yang meminjamkan dana itu namanya kreditur, dan yang meminjam dana itu namanya debitur. Nah, kreditur atau bank, dia membutuhkan informasi untuk menilai apakah kliennya atau apakah debitur itu mampu untuk melunasi hutangnya ataukah tidak. Apakah debitur itu mampu untuk membayar bunganya ataukah tidak. Nah, dengan demikian, kreditur membutuhkan informasi yang notabene adalah informasi dari laporan keuangan atau information from financial statement. Yang berikutnya adalah pemerintah misalnya. Pemerintah membutuhkan informasi mengenai keadaan keuangan perusahaan untuk menilai apakah pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku ataukah belum. Kalau misalnya belum sesuai dengan regulasi yang berlaku berdasarkan laporan keuangan tersebut, maka akan diberikan mungkin surat untuk melakukan perbaikan ataukah mungkin surat panggilan jika misalnya perusahaan tersebut itu bersikukuh untuk melanggar pajak misalnya. Nah, dengan demikian pemerintah membutuhkan informasi dari laporan keuangan tersebut untuk menilai apakah perusahaan tersebut adalah patuh terhadap pajak ataukah tidak. Berikutnya adalah yang kemarin disampaikan oleh rekan kita mengenai labor union atau serikat pekerja. Serikat pekerja membutuhkan informasi atas laporan keuangan digunakan untuk menilai apakah perusahaan tempat bekerja tersebut memberikan upah yang cukup ataukah tidak. Apakah perusahaan tempat bekerja tersebut memiliki sustainability atau keberlanjutan di masa depan yang lebih baik ataukah tidak. Kira-kira demikian. Nah, itulah contoh para pihak yang membutuhkan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan melalui financial statement yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan atau decision making, dan dalam hal ini adalah economic decision making atau pengambilan keputusan ekonomis. Para pihak yang tadi saya sebutkan, dia membutuhkan informasi tentang
Yang pertama adalah the performance of the entity. Jadi kemampuan perusahaan ataukah kinerja perusahaan atau kinerja entitas di dalam mencapai tujuannya yang notabene tujuannya adalah maximization of shareholder wealth atau memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Nah, para pihak tadi contohnya misalnya investor tadi ya, dia ingin mengetahui apakah performance of the entity atau performance of company itu sudah berusaha untuk memberikan shareholder wealth yang lebih baik ataukah belum. Jika misalnya belum, ya nanti mungkin dia akan menarik investasinya ataukah dia akan beralih ke perusahaan atau emiten lainnya. Jadi yang pertama adalah pengguna laporan keuangan, dia akan menggunakan informasi dari laporan keuangan tersebut untuk mengakses atau menilai the performance of the entity atau kinerja perusahaan. Yang kedua, informasi tersebut akan digunakan oleh penggunanya, yakni tadi kreditur, kemudian investor, untuk managing resources it is responsible for. Jadi, akan digunakan untuk mengatur resources. Jadi misalnya investor, dia memiliki resources. Nah, dia itu apakah akan diinvestasikan ke perusahaan tersebut ataukah tidak. Nah, begitu juga misalnya manajemen. Manajemen itu akan menggunakan laporan keuangan untuk menilai atau digunakan sebagai dasar untuk memanajemen resources-nya. Karena kan perusahaan memiliki resources, baik aktivanya ya, mulai dari fixed asset, kemudian current asset. Nah, itu ingin dikelola sedemikian rupa sehingga akan memaksimalkan keuntungan perusahaan. Jadi, dengan laporan keuangan, si direktur atau si manajemen ini akan lebih mudah untuk memanage resources-nya. Dan begitu juga tadi untuk pihak eksternal, saudara-saudara semuanya, yakni investor, kreditur, dia akan memanage resources-nya based on financial statement. Kira-kira demikian. Yang berikutnya, yang keempat, yakni liquidity and solvency. Maknanya apa? Liquidity adalah capability of company to fulfill its short-term debt. Jadi kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya itu adalah liquidity. The capability of corporation of company to fulfill its short-term debt. Kira-kira demikian. Kalau solvensi itu adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka panjangnya atau long term obligation atau long term debt. Kira-kira demikian. Nah, contoh kenapa sih suatu hutang dikatakan hutang jangka pendek? Karena dia jatuh temponya adalah kurang dari 1 tahun. Misalnya, kita membeli barang dagangan, jatuh temponya nanti Desember 2022. Maka itu disebut dengan hutang jangka pendek. Ketika perusahaan mampu untuk membayar hutang tersebut, maka dapat dikatakan likuiditasnya bagus. Terus kemudian muncul pertanyaan, kalau misalnya hutang obligasi, tapi dia jatuh temponya 2 bulan, obligasinya umurnya 5 tahun, apakah itu hutang jangka pendek atau jangka panjang? Maka jawabannya adalah jangka pendek. Meskipun umurnya itu 5 tahun, tetapi jatuh temponya adalah bulan depan. Kira-kira seperti itu. Liquidity ini seringkali diukur menggunakan current ratio. Nah, nanti saudara-saudara bisa cek rumusnya tentang current ratio. Silakan dicek dulu rumus current ratio, dan yang kedua adalah solvensi, yakni kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka panjangnya, dan ini seringkali diukur menggunakan debt to equity ratio atau debt to asset ratio. Nah, baik, terkait dengan rumus liquidity ratio, boleh diulang kembali oleh Hambali. Quick ratio rumusnya apa tadi? Quick ratio-nya kas ditambah piutang, ditambah efek, dibagi utang lancar kali 100%, Pak. Oke, baik. Selanjutnya kalau untuk current ratio, Katarina,
current ratio? Untuk current ratio, aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar, Pak. Oke, baik. Yang terakhir adalah cash ratio, Irianti. Cash ratio itu kas ditambah efek bagi utang lancar milik perusahaan dikali 100%, Pak. Cash ratio coba diulangi. Kas. Kas ditambah efek dibagi utang lancar milik perusahaan kali 100%. Oh, itu quick ratio, Irianti. Kalau cash ratio itu ya kas aja. Jadi kas atau setara dengan kas dibagi kewajiban lancar atau current liability boleh dikali 100% ataukah tidak. Cuma interpretasinya berbeda, saudara-saudara semuanya. Jadi kalau dikali 100% ya dia tentu angkanya ini ya lebih tinggi daripada tidak dikali 100%, tapi tidak mengurangi makna atau tidak menghilangkan makna. Artinya apa? Baik current ratio maupun quick ratio maupun cash ratio, kalau nilainya semakin tinggi itu adalah semakin liquid. Artinya perusahaan tersebut mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Jadi kalau misalnya ada satu perusahaan dia current rasionya 1, apakah itu bagus ataukah tidak? Jawabannya ya sedang-sedang saja. Karena dia kalau misalnya seluruh aset lancarnya ini digunakan untuk membayar kewajiban lancarnya, udah cukup. Tapi itu hanya cukup saja, habis gitu. Setelah itu current asetnya habis. Tapi kalau misalnya rasionya dia 1,2 gitu, atau misalnya 2, jadi aset lancarnya itu 2 kali kewajiban lancarnya. Jadi seandainya dia melunasi seluruh kewajiban lancarnya, dia masih memiliki aset lancar senilai pelunasan itu. Jadi contoh misal, Hambali memiliki utang lancar 100. Tetapi Hambali memiliki current asset atau aset lancar 100. Makanya kan 100 bagi 100, 1. Kalau mau kali 100% ya 100 bagi 100 kali 100%, nilainya 100%. Jadi sama ya, 1 sama 100% kan hakikatnya sama. Persen itu kan per 100. Ya, sama gitu kira-kira. Nah, tapi itu hanya cukup, cukup. Tidak baik, tidak jelek. Jadi ya cukup aja. Tapi ketika misalnya Hambali memiliki aset lancarnya itu 200, kewajiban lancarnya 100, maka rasio current rasionya menjadi 2 atau 200%. Nah, ketika 2 itu lebih bagus daripada yang 1. Cuma beberapa pakar menyampaikan bahwa ketika perusahaan itu memiliki kas yang cukup banyak, itu juga ini apa namanya tidak baik. Kenapa? Karena harusnya kas itu kan bisa digunakan eh, untuk perusahaan melakukan ekspansi atau mungkin digunakan untuk hal-hal yang lebih strategis kan. Jadi kan uang nganggur itu kan hakikatnya nggak baik. Karena kan akan termakan oleh inflasi, akan terturunkan oleh ini ya kenaikan bunga inflasi ya. Karena kan ada salah satu konsep yang mengatakan time value of money. Jadi nilai waktu dari uang. Uang saat ini senilai 1 juta itu tidak akan sama ketika misalnya 10 tahun lagi dan memiliki uang 1 juta. Uang 1 juta saat ini mungkin bisa buat bayar SPP 1 bulan. Tapi nanti 10 tahun lagi 1 juta nggak akan bisa dapat untuk SPP 1 bulan. Kira-kira demikian. Mungkin pas dulu saya kuliah, SPP 1 semester 16 juta. Nah sekarang, dulu pas saya kuliah 19 juta. Sekarang SPP-nya sudah 26,5 juta. Baru mungkin 2 tahun atau 3 tahun saya lulus ya. Itu kenaikannya sudah cukup drastis. Kira-kira demikian. Nah itulah nilai waktu dari uang. Jadi, uang yang kita miliki saat ini nominalnya boleh sama, tetapi daya belinya itu berbeda. Contoh lebih mudah adalah mungkin pas ketika Irianti SD, mungkin bakso 2000 dapat bakso, tapi sekarang nggak dapat bakso 2000 ya.
paling cuma 2 tusuk sekarang atau 1 tusuk bakso bakar itu aja ya, kira-kira demikian. Nah, untuk itu menyisakan uang tunai yang cukup banyak itu mengakibatkan opportunity cost. Jadi ada cost opportunity yang hilang. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya solvency. Solvency ini adalah kemampuan perusahaan, the ability of company to fulfill long-term liability, untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Maka rumusnya adalah DER. DER. DER itu adalah debt to equity ratio. DER itu adalah debt to asset ratio. Maknanya apa? Hal ini berkebalikan dengan liquidity. Kalau liquidity yang di atas kan aset. Kalau solvensi yang di atas adalah debt atau kewajiban. Maka dengan demikian, for solvensi, ketika rasionya ini higher atau lebih tinggi, itu artinya lebih jelek. Jadi kalau misalnya perusahaan A, dia solvensinya 1, kemudian perusahaan B, solvensinya 0,5. Mana yang lebih bagus? Maka jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena total kewajiban B itu setengah dari total asetnya ketika menggunakan DER. Jadi untuk solvensi, rasionya semakin kecil semakin bagus. Kalau liquidity semakin tinggi semakin bagus. Berkebalikan ya saudara-saudara semuanya ya. Cara memahaminya dari mana? Dari rumus. Dari rumus. Kalau liquidity, rumusnya kan current asset dibagi current liability. Jadi yang atas itu aset, current asset. Jadi semakin tinggi semakin bagus. Tapi kalau solvensi, yang di atas itu debt atau kewajiban. Maka ketika kewajibannya semakin tinggi, itu kan semakin jelek. Karena perusahaan akan effort untuk melunasi kewajiban tersebut. Kira-kira demikian ya. Nah, inilah kira-kira bahwa financial statement dibutuhkan oleh kreditur atau mungkin dibutuhkan oleh supplier untuk provide information about its liquidity and solvency. Yang berikutnya, dengan menggunakan laporan keuangan, kita bisa melihat capacity of company to adapt to changing circumstance. Jadi kemampuan perusahaan untuk beradaptasi terhadap perubahan teknologi, perubahan zaman, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya suatu perusahaan dia ROA-nya kecil, labanya kecil, maka kita dapat menilai bahwa perusahaan itu cukup sulit untuk adapt changing circumstance. Jadi dia cukup sulit untuk mengikuti perubahan zaman. Karena dia asetnya aja nggak ada atau labanya itu kecil. Untuk mencukupi operasional kesehariannya aja udah effort. Apalagi untuk melakukan ekspansi atau untuk mengadaptasi teknologi baru. Karena teknologi itu bukan serta-merta soal masih bisa digunakan. Contoh misalnya, Hambali sekarang memiliki 1 motor. Mungkin motor itu beli 2 tahun lalu misalnya. Mungkin menurut Hambali masih baru itu motor, tapi mungkin secara style itu sudah usang. Secara style sudah usang. Jadi keusangan itu bisa dikarenakan waktu, karena mungkin karena pemakaian, karena sering dipakai sehingga menjadi usang. Boleh juga karena munculnya style baru atau munculnya gaya baru sehingga itu menjadi lebih usang. Kira-kira demikian. Contoh mungkin jenjang pendidikan. Mungkin dulu ketika kita kecil, SMA itu sudah cukup luar biasa ya di masyarakat. Wow, itu keluarga bisa menyekolahkan anaknya sampai SMA. Begitu luar biasa. Dan orang tuanya begitu bangga. Nah, mungkin seiring dengan perkembangan zaman, lulusan SMA cukup banyak. Maka mungkin yang diidamkan sudah meningkat kembali. Oh, kuliah S1. Oh, itu anaknya sudah insinyur gitu kalau zaman dulu kira-kira. Jadi insinyur sudah cukup perlente. Baik, saudara-saudara semuanya, laporan keuangan itu kalau di dalam sektor bisnis for private entity itu ada 5. Yang pertama itu adalah statement of financial position atau disebut dengan laporan posisi keuangan.
Kalau dulu disebut dengan neraca atau balance sheet. Nah, sekarang balance sheet itu sudah berganti nama. Jadi ketika misalnya saudara-saudara googling untuk laporan keuangan terkini, maka nggak akan ada yang namanya balance sheet. Yang ada adalah statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Nah, untuk itu misalnya hari ini saudara menulis tugas akhir. Hari ini saudara menulis karya ilmiah masih mencantumkan tentang neraca, maka itu adalah kurang pas. Karena dia sudah beralih nama menjadi statement of financial position. Nah, berikutnya adalah income statement. Income statement ini adalah laporan laba rugi. Melalui laporan ini, kita dapat menganalisis apakah perusahaan tersebut itu untung ataukah rugi. Apakah berkinerja bagus ataukah tidak. Kira-kira demikian. Yang ketiga adalah statement of change in net asset or equity. Melalui laporan ini, kita dapat melihat apakah modal yang dikelola oleh perusahaan tersebut itu mengalami penurunan atau kenaikan. Jadi kalau misalnya modal awalnya 10 juta, kemudian perusahaan tersebut menderita rugi 1 juta, ya udah berarti modal akhirnya adalah 9 juta. Dengan kata lain, perusahaan tersebut modalnya itu mengalami penurunan. Atau dengan kata lain, kinerjanya tidak bagus karena modal yang dititipkan itu adalah turun. Selanjutnya adalah cash flow statement atau laporan arus kas. Terdiri dari 3 aktivitas ya saudara-saudara semuanya. Ada aktivitas operasi, ada aktivitas investasi, dan ada aktivitas pendanaan atau financing activities. Jadi ada operating activities, financing activities, and investing activities. Kira-kira demikian. Nah, yang terakhir adalah notes to financial statement. Jadi, selain keempat laporan tersebut, kita harus memberikan catatan bahwa misalnya laporan tersebut disusun menggunakan standar akuntansi yang mana, kemudian kalau misalnya depresiasi menggunakan metode apa, dan seterusnya. Kira-kira demikian. Itulah saudara-saudara tentang laporan keuangan. Selanjutnya terkait dengan the role of a conceptual framework, yang pertama adalah structure theory of accounting. Jadi ada struktur teori akuntansi. Jadi saudara-saudara semuanya, conceptual framework ini akan menjadi dasar untuk penyusunan standar-standar akuntansi yang akan diterapkan oleh perusahaan. Untuk itu, conceptual framework ini disebut dengan a structure theory of accounting. Yang berikutnya, melalui conceptual framework ini akan state the scope and objective of financial reporting. Jadi dia akan menjelaskan ruang lingkup dan tujuan dari pelaporan keuangan. Sehingga melalui rangka konseptual framework ini, Irzami bisa mengetahui ruang lingkup laporan keuangan itu apa saja sih yang tertuang di dalam laporan keuangan. Kalau misalnya Irianti akan bertanya, misalnya laporan keuangan untuk klub sepak bola, tapi kan kita nggak akan bisa mengukur aset orang atau aset pemain ini berapa, kan cukup sulit ya. Dan misalnya saudara bekerja di perusahaan yang notabene mendasarkan pada aset intelektualitas atau aset SDM-nya. Tapi kan SDM nggak bisa tertuang di dalam laporan keuangan. Betul kan? Jadi ada skupnya. Yang tertuang itu hanya mungkin yang bisa diukur dengan moneter. Dan seterusnya. Dan selanjutnya adalah objektif, tujuan dari pelaporan keuangan yang notabene sudah kita bahas pada 2 slide sebelumnya. Jadi, conceptual framework state the scope and objective of financial reporting. Yang berikutnya adalah conceptual framework mengidentifikasi dan mendefinisikan karakteristik kualitatif dari informasi keuangan. Jadi, suatu laporan keuangan dikatakan bagus, itu karakteristiknya seperti apa? Mungkin karakteristiknya harus netral, jadi tidak ada unsur subjektivitas. Harus objektif,
Jadi kalau misalnya transaksinya 1.000, ya harus dicatat 1.000. Harus benar pencatatannya, dan seterusnya. Yang terakhir, conceptual framework ini deals with principle and rule of recognition, measurement, and report disclosure. Jadi sebetulnya di dalam akuntansi itu hanya 3 hal. Yang pertama adalah pengakuan. Kapan suatu transaksi itu berhak untuk kita akui dan catat. Karena berbeda-beda. Contoh misalnya, kalau saudara berbisnis koran yang returnya cukup tinggi, maka saudara tidak bisa mencatat pada saat saudara memberikan kepada sales untuk dijual. Yang boleh adalah pada saat sales itu sudah balik ke saudara, yang terjual berapa baru bisa dicatat. Kenapa? Karena returnya cukup tinggi. Ada transaksi yang kita catat pada saat serah terima barang. Misalnya, saya jual motor kepada saudara, sudah bisa boleh kita catat. Karena itu nggak mungkin nggak mungkin diretur ya, jarang artinya ya. Returnya cukup terjadi jarang. Nah, terus berikutnya misalnya kontrak pembangunan jembatan. Kontrak pembangunan jembatan kan nggak mungkin selesai 1 tahun, atau jalan tol nggak mungkin selesai 1 tahun kan. Kalau seandainya kalian mengakui pendapatannya itu setelah kontrak itu selesai atau setelah jalan tol itu selesai, masa kita setelah 3 tahun baru bisa mengakui pendapatan? Terus tahun pertama dan kedua gimana? Nah, kira-kira demikian. Jadi isu recognition dari account receivable atau dari pendapatan itu cukup penting. Karena kapan kita harus mengakui? Kapan kita berhak mengakui? Contoh yang lebih kompleks lagi adalah mungkin kalau teman-teman ingat pada saat kita belajar intermediate accounting. Kalau misalnya saudara memiliki kasus hukum, kemudian ada kemungkinan kalian kena denda sebesar 10 juta dan probabilitasnya 70%. Apakah sudah boleh diakui? Apakah sudah boleh direcognize kerugian itu? Nah, itu kan isu yang muncul kan. Tapi mungkin ini jarang terjadi. Tapi ini ada kemungkinan terjadi kalau di perusahaan-perusahaan besar. Mungkin di perusahaan properti gitu kan yang sangat bersinggungan dengan hukum gitu kan. Nah, berikutnya misalnya kalian memiliki kasus hukum dan ada kemungkinan menang. Kemungkinan menangnya 80%. Dan kalau kalian menang, kalian akan mendapatkan pemasukan 100 juta. Apakah 100 juta sudah boleh diakui? Meskipun probabilitasnya 80%. Nah, itu adalah isu dalam recognition. Kapan kita berhak mengakui. Karena kalau kita salah mengakui, ya laporan keuangan saudara akan salah. Kira-kira demikian ya. Yang kedua adalah measurement, pengukuran. Measurement merupakan suatu isu yang sangat penting juga. Yang tadi saya katakan, misalnya, saudara memiliki kontrak untuk membangun jembatan selama 3 tahun. Nah, setelah 1 tahun pertama, kalian baru menyelesaikan jembatan 20%. Nah, gimana cara mengakui pendapatan 20% itu? Apakah dari kos yang kalian keluarkan? Apakah dari nilai kontrak? Atau dari apa yang kalian berhak akui? Measurement ini penting. Jelas ya, saudara-saudara ya. Yang kedua, isu measurement lagi adalah terkait dengan kalau saudara-saudara ingat dulu ada measurement tentang historical cost, ada fair value. Historical cost adalah kita mengakui nilai suatu aset itu pada saat kita beli. Misalnya, Irianti membeli tanah senilai 100 juta, yaitu adalah historical cost. Belinya mungkin 10 tahun lalu. Nah, sekarang tanah yang dibeli Irianti, nilainya kan nggak lagi 100 juta. Tanah mungkin bisa meningkat udah menjadi 500 juta atau 1 miliar. Pertanyaannya, Irianti di laporan posisi keuangan akan dicatat 1 miliar atau 100 juta? Jika Irianti tetap dicatat pakai 100 juta, berarti Irianti menggunakan measurement historical cost. Tapi kalau Irianti dicatat menggunakan 1 miliar, berarti Irianti measurement menggunakan fair value atau nilai pasar. Kira-kira demikian. Jadi isu measurement cukup penting.
Nah, jadi di dalam akuntansi itu hanya 3 isu ini, recognition, measurement, dan penyajian. Yang terakhir adalah report. Jadi setelah kita ukur kan harus kita tuangkan kan. Nah, dituangkannya seperti apa? Nah, itu harus disampaikan. Kira-kira seperti itu. Jadi hanya 3 hal ini. Kalian mau belajar tentang pendapatan, kalian mau belajar tentang expense, kalian belajar tentang receivable, itu cuma perihal 3 hal ini. Kayak misalnya kalau account receivable, piutang tak tertagih, berapa sih yang harus diakui? Dan kalau misalnya piutangnya itu sudah 3 tahun tak tertagih-tagih, apakah masih berhak kita akui ataukah enggak? Ngemplang ya itu ya. Just, oke, saudara-saudara semuanya, selanjutnya yakni financial reporting atau pelaporan keuangan itu sebaiknya memberikan informasi yang bermanfaat untuk investor maupun potensial investor, kreditor, dan other user yang tadi sudah disampaikan, yakni kreditur, kemudian pemerintah, kemudian labor union, untuk membuat keputusan rasional apakah dia akan memberikan investasi ataukah tidak, apakah dia akan meminjamkan dana ataukah tidak. Nah, keputusan-keputusan ini harus didasarkan pada laporan keuangan. Intinya bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi yang cukup memadai kepada para penggunanya untuk mengambil keputusan ekonomis. Untuk itu, laporan keuangan yang pertama adalah useful in making economic decision, bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomis. Yang kedua, laporan keuangan atau informasi itu bermanfaat untuk mengakses atau mengestimasi atau mengukur prospek cash flow dari sebuah perusahaan. Apakah di masa depan cash flow-nya itu bagus ataukah enggak. Jadi kalau misalnya saudara adalah supplier, kemudian memberikan barang kepada suatu perusahaan yang cash flow-nya jelek, ya siap-siap saja bahwa piutang saudara tidak tertagih. Kira-kira demikian. Karena cash flow-nya jelek. Yang berikutnya adalah memberikan informasi mengenai enterprise resources atau aktiva perusahaan. Jadi sumber daya di perusahaan itu berapa jumlahnya, terdiri dari fixed asset berapa, current asset berapa, dan seterusnya. Yang kedua, claims to those resources. Jadi kewajiban yang dimiliki perusahaan itu berapa banyak, kepada siapa saja, dan kewajibannya itu jangka pendek atau jangka panjang, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah change in them. Jadi aset itu perubahannya seberapa besar, kemudian liability itu perubahannya demikian rupa. Nah, itu bisa kita lihat dari laporan keuangan. Jadi intinya laporan keuangan atau informasi itu harus bermanfaat untuk 3 hal yang telah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, conceptual framework biasanya digambarkan dalam bentuk seperti ini, dan ini sepertinya di saat ini sudah cukup diperbaiki. Jadi ini yang lama ya, saudara-saudara semuanya. Yang lama, tapi yang baru tidak jauh berbeda. Jadi yang pertama, bahwa laporan keuangan itu digunakan untuk decision maker dalam pengambilan keputusan. Dan untuk itu laporan keuangan benefitnya itu harus lebih tinggi daripada cost-nya. Supaya laporan keuangan itu bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, maka laporan keuangan itu harus understandability, dapat dipahami. Jadi kalau laporan keuangannya nggak dapat dipahami, ya nggak bermakna apa-apa. Nggak akan berguna untuk pengambilan keputusan. Berikutnya, supaya laporan keuangan ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, maka dia harus memiliki karakteristik. Yang pertama, relevan. Jadi laporan keuangan itu harus relevan, yang notabene dia memiliki 3 karakteristik ya, harus memiliki predictive value, feedback value, dan tepat waktu. Selain itu, supaya informasi laporan keuangan itu dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, maka informasinya itu harus reliable, ya notabene dia memiliki 3 karakteristik juga, yaitu verifiability, dapat diverifikasi,
Neutrality, netral, dan representational faithfulness, menyajikan apa adanya. Dan laporan keuangan itu harus konsisten dan komparabel. Jadi artinya kalau saat ini saudara-saudara menggunakan depresiasi dalam bentuk garis lurus atau straight line method, maka harus konsisten menggunakan straight line method. Jika misalnya saudara-saudara menggunakan double declining method, ya harus konsisten menggunakan double declining method dan seterusnya supaya antar laporan keuangan dan antar laporan keuangan antar perusahaan bisa diperbandingkan, begitu pula antar tahun bisa kita perbandingkan juga. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu saja diskusi kita pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas waktunya dan sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.